Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Farhan Alvin Putra. Saya dari kelas Teknik Sipil 2, Fakultas Fastikom, Fakultas Komputer dan Teknik. Nomor induk mahasiswa 2020140046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu analisis frekuensi. Pendahuluan. Dalam melakukan analisis hidrologi, sering dihadapkan pada kejadian ekstrim seperti banjir, kekeringan. Banjir mempengaruhi bangunan-bangunan air seperti bendungan, tanggul, jembatan, gorong-gorong, dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut harus direncanakan untuk dapat melewati debit banjir maksimum yang mungkin akan terjadi. Lalu, Tujuan dari analisis frekuensi data hidrologi adalah mencari hubungan antara besar kejadiannya ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Dengan analisis frekuensi akan diperkirakan besarnya banjir dengan interval kejadian tertentu seperti 10 tahun, 100 tahun, atau 1000 tahun. Jadi dengan menganalisis ini kita dapat menganalisis frekuensi perkiraan besar banjir yang akan terjadi selama 10 sampai 1000 tahun. Prinsip statistik variabel hidrologi menerapkan ukuran dari fenomena hidrologi seperti debit sungai, kedalaman hujan, deras hujan, dan lain sebagainya mungkin ya. Sebuah nilai numerik dari variabel disebut variat. Misalnya, debit Q sama dengan 100 meter kubik per detik. Kedalaman hujan sama dengan P90 mm per hari. Lalu distribusi atau distribution adalah data yang disusun menurut besarnya. Misalnya data debit banjir dimulai dari debit banjir terbesar dan berakhir dengan debit banjir terkecil, ataupun sebaliknya. Distribusi probabilitas atau distribusi probability distribution adalah jumlah kejadian dari sebuah varian diskrit bagian dengan jumlah kejadian data. Lalu ada frekuensi, yaitu jumlah kejadian dari sebuah varian dari variabel diskret. Interval kelas adalah ukuran pembagian kelas dari suatu variabel. Distribusi frekuensi, suatu distribusi dari tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompok menjadi data terkelompok. Lalu ada tendensi sentral, yaitu nilai rata dapat digunakan untuk mengukur suatu distribusi dan mempunyai bentuk seperti berikut. Seperti ini ya, X sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 X. X itu sama dengan rata-rata, X1 itu variabel random, N jumlah data. Penyebaran data diukur dengan deviasi standar. Seperti ini ya, S akar 1 per N-1, di mana S adalah variasi standar. S untuk mencari variasi standar. Lalu, koefisien varian adalah nilai dari perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk C V per S per X. Deviasi standar dan koefisien varian dapat digunakan untuk mengetahui variabilitas dari distribusi. Semakin besar deviasi standar dan koefisien varian, maka semakin besar juga penyebaran dari distribusi. Kemencengan atau skewness dapat digunakan untuk mengetahui derajat ketidaksimetrian dari suatu bentuk distribusi.
Seperti ini ya rumusnya ya. A sama dengan N per dalam kurung N-1 dikalikan N-2. Koefisien kemencengan asimetris diberikan dalam bentuk C S A per S pangkat 3. Untuk mengetahui apakah sudut kurva tumpul, normal atau runcing, nilai CK sama dengan nilai CK sama dengan 3, maka itu sudutnya normal. Jika CK kurang dari 3, maka sudutnya runcing. Jika CK lebih dari 3, maka itu tumpul. Cara untuk mencari koefisien kurtosis adalah cara mencari koefisien kurtosis adalah yaitu ini. CK sama dengan N pangkat N kuadrat per dalam kurung N-1 dikali dalam kurung N-2 dikali dalam kurung N-3 S dikali S pangkat 4. Sebagai contoh, kita memiliki tabel debit maksimum tahunan sungai seperti pada tabel berikut. Debit maksimum X min X, X min X pangkat 2 dan sebagainya ya. Ini kelanjutannya. Lalu penyelesaiannya, hitungan ditunjukkan. Kolom 1 menunjukkan tahun pengamatan data, kolom 2 menunjukkan debit maksimum tahunan. Ini ya debit maksimum ya. Ini tadi. Nah ini. Nilai rata dihitung dengan menjumlahkan kolom 2 dan dibagi dengan jumlah data N sama dengan 4. Sebagai rumus seperti ini ya. X sama dengan 1 per N. N sigma I sama dengan 1 XI sama dengan 16971 dibagi 24 sama dengan 707,125. 16971 didapat dari jumlah debit maksimal. Jumlah debit maksimal. Jadi dari nomor 1941 dari debit maksimal, kolom debit maksimal sampai dengan 680 di nomor 24, maka dijumlahkan. Lalu dibagi jumlahnya tersebut 24, maka ketemu hasilnya ini. 707,125. Lalu selanjutnya kolom ketiga menunjukkan selisih debit terhadap rata. X1 min, kolom 4 menunjukkan kuadrat dari selisih aliran. XI sama dengan akar pangkat 2. XI sama dengan pangkat 2. Varian merupakan penjumlahan dari kolom 4 dibagi dengan N plus 1. Jika di sini jika di sini S pangkat pangkat 2, maka nanti harus akarkan dulu. Kalau saya langsung, jadi S sama dengan 1 per N-1 akar diakarkan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI min X pangkat 2. Maka ketemu hasilnya 159.662,625 per 24 dikurangi 1. Maka hasilnya 83,31778478. Oh iya, 1596 itu didapatkan dari kolom kedua, jumlah kolom kedua. Kolom kedua ini. Dari kolom nomor 1 sampai dengan 24 dijumlahkan, maka hasilnya ketemu ini. Dimasukkan ke sini, dibagi 24 dikurangi 1, maka hasilnya ketemu 83,317 dan seterusnya. Setelahnya, koefisien varian adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk CV sama dengan S per X sama dengan 6652,609375 dibagi 707,125, maka ketemu hasilnya 9,40976804. 6652 ini didapatkan dari
jumlah kolom kedua dibagi 24. Jadi jumlah kolom ini dibagi dengan 24, lalu diletakkan di sini, lalu dibagi dengan ini nilai rata, maka hasilnya ketemu 9,40796804. Setelahnya, kemencengan dihitung dengan menjulangkan dari kolom keempat dikalikan dengan N per dalam kurung N-1 dikali dalam kurung N-2 sebagai bentuk seperti ini. Dengan penyelesaian 24 per 24 dikurangi 1 dikali 24 dikurangi 2 dikalikan 10, 36, 31, 73,47 sama dengan 49, maka hasilnya 49,1533,9. Ini didapat dari kolom keempat. Penjumlahan dari kolom keempat dari 1 sampai ke 24 dijumlahkan. Lalu ditaruh di sini sigma ini ya. Teman di sini ya. Kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya koefisien kemencengan C S sama dengan A per S pangkat 3. 491,533 dibagi dengan 83,31778478 akar 3. Akar 3. Maksudnya pangkat 3. Maka sama dengan hasilnya ketemu dengan 0,850. Dilanjutkan dengan koefisien kurtosis. Untuk mengetahui apakah sudut kurva tumpul normal atau runcing, nilai CK sama dengan 3, maka normal. Maka bisa disebut dengan sudut normal. CK kurang dari 3, maka sudut runcing. Dan jika CK lebih dari 3, maka tumpul. Maaf, ini saya kurang beri nomor 3 ya. Terus sebagai bentuk seperti ini, maka hasilnya ketemu seperti ini. 24 akar 2 ini 2 ya. Dikali 4, 246, 20388. Dibagi 24 dikurangi 1 dikali dalam kurung 24 dikurangi 2 dan di dalam kurung 24 dikurangi 3 dikali dalam kurung 83,371 pangkat 4. Maka hasilnya ketemu dengan 4,777 tumpul. Maka dapat disimpulkan hasilnya lebih, koefisien kurtosis lebih dari 3, maka bisa dijadikan namanya tumpul. Oh iya, 424682038 ini didapat dari kolom kelima, penjumlahan dari kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lalu dimasukkan untuk menghitung koefisien kurtosis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dan kelalaian yang saya perbuat dan kesalahan-kesalahan yang saya buat, saya minta maaf sebenar-benarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.